Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Fun with Chemistry bersama Bu Rima. Di video kali ini kita akan membahas ikatan kimia. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa like dan subscribe dulu channel Ibu, oke? Terima kasih adik-adik yang sudah like dan subscribe channel Ibu ya. Itu bikin Ibu lebih semangat membuat video berikutnya. Baik, sekarang kita mulai belajar tentang ikatan kimia. Ikatan kimia ini lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi, yang namanya ilmu kimia itu ilmunya bersambung terus ya. Kemarin belajar tentang atom, kemudian meluas lagi karena atom-atom itu kalau berkumpul membentuk unsur, kita belajar tentang sistem periodik unsur. Nah, sekarang kita belajar tentang ikatan kimia. Kenapa kita belajar ikatan kimia? Apa sih ikatan kimia itu? Akan kita bahas. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom atau unsur-unsur untuk bergabung membentuk molekul. Jadi ini pengembangan lagi. Kemarin belajar atom, kemudian belajar unsur. Nah, sekarang unsur dengan unsurnya atau atom dengan atomnya bergabung membentuk molekul itu dipelajari di ikatan kimia. Mengapa kita harus belajar ikatan kimia? Karena faktanya di alam, unsur-unsur itu pada umumnya tidak dapat berdiri sendiri dan selalu bergabung dengan unsur lain membentuk sebuah molekul, baik molekul unsur maupun molekul senyawa. Salah satu contoh molekul senyawa yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti gambar di samping. Gambar apakah itu? Ya, garam dapur. Kalian setiap hari pasti menggunakan garam dapur kan? Tahukah kalian apa rumus kimia dari garam dapur? NaCl. Betul, NaCl. NaCl itu terdiri dari unsur Na dan Cl. Bagaimana unsur Na itu bisa berikatan dengan unsur Cl? Untuk memahami materi ikatan kimia, nah adik-adik harus paham dulu teori kestabilan unsur. Unsur yang ada di alam pada dasarnya berada dalam keadaan tidak stabil. Hampir semuanya tidak stabil umumnya. Ya, lalu unsur yang seperti apa yang dikatakan stabil itu? Atom atau unsur dikatakan stabil jika konfigurasi elektronnya seperti gas mulia atau golongan 8, di mana elektron valensinya 2, disebut juga kaidah duplet, atau elektron valensinya 8, disebut juga kaidah oktet. Perhatikan tabel di samping. Helium, nomor atomnya 2 dan dia konfigurasi elektronnya adalah 2, sehingga elektron valensinya 2. Neon, konfigurasi elektronnya 2, 8, sehingga elektron valensinya 8. Jadi kalau kalian perhatikan tabel berikut, elektron valensinya itu pilihannya 2 atau 8. Nah, unsur-unsur golongan lain juga cenderung ingin mencapai keadaan stabil dengan cara membentuk konfigurasi elektron stabil seperti gas mulia. Unsur-unsur selain gas mulia yang ingin mencapai kestabilan, mereka cenderung melepaskan atau menerima elektron. Untuk menentukan mana unsur yang melepas dan menerima elektron, caranya yang pertama, sebuah atom cenderung melepas elektron jika dia memiliki elektron valensi
1, 2, atau 3. Dan mereka termasuk golongan 1A atau 2A atau 3A. Contohnya Na. Na nomor atomnya 11, sehingga konfigurasinya 281. Untuk mencapai kestabilan, Na melepaskan 1 elektron dan menyerupai konfigurasi dari Ne yang merupakan gas mulia. Lihatlah gambar berikut. Na konfigurasinya 281, dia berubah menjadi Na+, sehingga konfigurasinya 28 karena kehilangan 1 elektron. Seperti Ne, yaitu 28 konfigurasinya. Cara yang kedua, sebuah atom cenderung menerima elektron jika memiliki elektron valensi 4, 5, 6, atau 7. Dan mereka termasuk golongan 4A, 5A, 6A, atau 7A. Contohnya F. F nomor atomnya 9, sehingga konfigurasinya 2, 7. Nah, untuk mencapai kestabilan, F lebih mudah menerima 1 elektron dan menyerupai Ne. Lihat gambarnya, F, 2, 7. Untuk mencapai kestabilan, dia menambahkan 1 elektron berubah menjadi ion negatif yaitu F-, dan konfigurasinya 28 menyerupai Ne. Nah, untuk atom hidrogen, di sini nomor atomnya 1 dan dia konfigurasinya 1. Elektron valensinya konfigurasinya 1. Elektron valensinya juga 1. Walaupun elektron valensinya 1, dia tidak melepas elektron tetapi menerima 1 elektron. Kenapa? Karena jumlah maksimum elektron di kulit pertama adalah 2. Sehingga dia lebih mudah menerima 1 elektron dan dia akan menyerupai helium menjadi duplet. Seperti itu. Adapun cara unsur mencapai kestabilan adalah melalui pembentukan senyawa. Bisa senyawa ion, bisa juga senyawa kovalen. Untuk senyawa ion, yaitu dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron, yaitu unsur yang satu melepaskan elektron dan membentuk ion positif, sedangkan unsur yang lain menangkap elektron yang dilepaskan unsur pasangannya dan membentuk ion negatif, sehingga disebut sebagai ikatan ion. Nah, senyawa yang lainnya adalah senyawa kovalen. Caranya dengan penggunaan bersama pasangan elektron, yaitu 2 buah unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron bersama dan membentuk ikatan kovalen. Adik-adik, sebelum kita membahas bagaimana mekanisme pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen, kita harus kenalan dulu dengan yang namanya lambang Lewis atau dot Lewis. Lambang Lewis dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Misalnya, kalian lihat tabel H. H ini nomor atomnya adalah 1, sehingga konfigurasinya 1. Maka dot Lewisnya atau titiknya juga 1. Ya. Kemudian Li. Kenapa di sini dot Lewisnya 1? Karena dia nomor atomnya 3. Konfigurasinya 2, 1. Sehingga elektron valensinya 1. Jadi semua titik-titik yang ada di sini ini menunjukkan elektron valensi dari unsur-unsurnya. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Misalnya golongan 1 berarti elektron valensinya 1. Golongan 2 elektron valensinya 2 dan seterusnya. Bisa dipahami adik-adik?
Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa cara unsur menstabilkan dirinya itu bisa melalui pembentukan senyawa ion atau pembentukan senyawa kovalen. Maka kita akan kenalan dengan ikatan ion itu apa dan mekanisme pembentukannya ya. Ikatan ion disebut juga ikatan elektrovalen loh. Terbentuk karena adanya serah terima elektron dan terbentuk dari unsur logam dengan unsur non-logam. Contohnya adalah senyawa NaF. Kalian bisa perhatikan gambar di samping. Na itu memiliki nomor atom 11 dan dia di sini konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Kalian lihat ya gambarnya, Na itu di kulit pertama ada 2 elektron, di kulit kedua ada 8 elektron, dan di kulit ketiga ada 1 elektron. Sedangkan F, nomor atomnya itu 9, sehingga konfigurasinya 2 dan 7. Di kulit pertama 2, di kulit kedua 7. Nah, untuk Na yang elektron valensinya 1 ini cenderung melepaskan elektron. Sedangkan F yang elektron valensinya 7 ini cenderung menerima elektron. Nah, antara Na dengan F terjadi serah terima elektron. Na-nya menyerahkan elektron dan F-nya menerima elektron. Begitulah mekanisme pembentukan ikatan ion. Contoh lain, mekanisme pembentukan ikatan ion adalah pada senyawa NaCl. Ikatan antara atom Na dan Cl mekanismenya seperti ini. Na nomor atomnya 11, sehingga konfigurasinya 281. Karena elektron valensinya 1, maka dia cenderung melepas 1 elektron. Sedangkan Cl nomor atomnya 17, sehingga konfigurasinya 287. Karena elektron valensinya 7, maka dia cenderung menangkap 1 elektron. Na, karena melepas 1 elektron, maka dia berubah menjadi Na+, ditambah 1 elektron yang dilepas. Sedangkan Cl, karena dia cenderung menangkap atau menerima 1 elektron, maka dia berubah menjadi Cl-, karena dia kelebihan 1 elektron. Nah, antara Na+ ditambah dengan Cl-, maka akan terbentuk senyawa NaCl. Dan ini adalah mekanisme pembentukan ikatan ion. Terjadi serah terima elektron dari Na ke Cl. Berikutnya, kita akan mempelajari ikatan kovalen dan mekanisme pembentukannya. Ikatan kovalen terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron. Terjadi antara sesama unsur non-logam. Contohnya, molekul hidrogen. Hidrogen memiliki nomor atom 1, sehingga konfigurasinya 1 dan elektron valensinya 1. Maka hidrogen untuk mencapai kestabilan akan cenderung menerima 1 elektron supaya menyerupai gas helium. Nah, sesama atom hidrogen, kalau kalian perhatikan di animasi, dia menggunakan pasangan elektronnya bersama-sama dan membentuk sebuah molekul yang disebut molekul hidrogen. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham dan bisa membedakan mana ikatan ion dan ikatan kovalen? Nah, kalau ikatan ion, dia cenderung melepas dan menerima elektron unsurnya. Dan di situ terjadi serah terima elektron. Dan di situ ciri-cirinya ada ion positif dan ada ion negatif. Kalau ikatan kovalen itu berbeda. Ikatan kovalen unsurnya keduanya dia cenderung menerima elektron dan di situ terjadi penggunaan pasangan elektron
bersama-sama karena sama-sama membutuhkan elektron. Alhamdulillah kalau kalian sudah paham dan bisa membedakan mana ikatan kovalen dan mana ikatan ion. Nah, sekarang kita berlatih yuk. Ada soal seperti ini. Dua buah unsur memiliki notasi Mg12, maksudnya nomor atomnya 12, dan Cl17, nomor atomnya 17 ya. Bila kedua unsur tersebut berikatan, maka ikatan apakah yang akan terbentuk dan senyawa apa yang akan dihasilkan? Seperti ini penyelesaiannya. Perhatikan ya, langkah pertama kita harus konfigurasikan dulu unsur Mg dan unsur Cl. Unsur Mg nomor atomnya 12, maka konfigurasinya 282. Nah, di sini terlihat bahwa Mg termasuk golongan 2. Kalau dia elektron valensinya 2 dan termasuk golongan 2, artinya si Mg cenderung melepaskan 2 elektron dan dia karena melepas elektron sehingga dia berubah membentuk ion 2 positif atau ion positif Mg2+, ya. Kalau Cl17, maka konfigurasinya adalah 287. Dia termasuk golongan 7A. Kalau dia termasuk golongan 7A dan elektron valensinya 7, maka untuk seperti gas mulia, dia akan cenderung menerima 1 elektron. Sehingga elektron valensinya otomatis berubah bagaimana? 288 ya. Yang tadinya 7 menerima 1 elektron menjadi 8. Dan dia kelebihan 1 elektron sehingga berubah menjadi ion Cl-. Paham tidak? Oke ya, karena kedua unsur tersebut yang satu cenderung melepas dan yang satu cenderung menerima elektron, maka ikatan yang terbentuk pasti adalah ikatan ion. Nah, ciri yang lainnya dari ikatan ion, dia itu ada ion positif dan ada ion negatif. Jadi kesimpulannya, ikatan yang akan terbentuk dari Mg dan Cl adalah ikatan ion. Bisa dipahami ya? Adapun mekanisme ikatan antara Mg dengan Cl, langkah pertama kita tuliskan dulu dot Lewis dari Mg. Karena Mg elektron valensinya tadi 2, maka kita tulis Mg itu dot Lewisnya titiknya ada 2. Coba perhatikan gambar. Mg titiknya ada 2 ya. Paham ya? Nah, sedangkan Cl itu di sini nomor atomnya 17 tadi, konfigurasinya 287, elektron valensinya 7, maka dot Lewisnya ada 7. Coba lihat, di dalam gambar Cl-nya ada 7. Nah, karena si Mg itu melepasnya 2 elektron, sedangkan si Cl menerimanya hanya 1, maka jumlah Cl-nya harus ada 2, supaya Mg-nya elektronnya terlepas kedua-duanya. Jadi di sini terbentuklah Mg-nya 2+ dan Cl-. Cl-nya harus ada 2 supaya elektron dari Mg bisa dilepaskan semuanya ke Cl1 dan ke Cl2. Sehingga terbentuklah yang namanya senyawa MgCl2. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton video pembelajaran ikatan kimia sampai tuntas. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.